Kecamatan Kutorjo. Di sini tersimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan berupa artefak ataupun gerabah di era Majapahit. Makam ini seperti halnya makam-makam biasa, tetapi di dalam makam ini, jangan heran teman-teman, kalau berada di makam di daerah Kutorjo, jangan heran, hampir menyeluruh bebatuan andesit, bebatuan candi ataupun bata merah candi tersebar di makam. Kita tidak tahu di bawah makam ini pun bisa dikategorikan ada sesuatu yang memang sengaja ditutup oleh pendahulu kita. Dan kita bersama teman kita ya, yang memang beliau sudah memeriksa ataupun sudah lama sekali meneliti makam Kutorjo ini. Nah, ini bersama teman-teman kita juga ya. Kebetulan di channel Lensa Petualang pun sering mengangkat dari makam ini. Jadi Mojokerto TV bersama Lensa Petualang akan terus meneliti atau memeriksa di setiap makam yang ada di daerah Kutorjo, Kang ya. Iya betul. Ayo kita berjalan biar kita masuk ke dalam substansinya atau masuk ke dalam apa yang bisa kita angkat untuk kita uri-uri. Saya mau tanya ini, Kang. Ya. Hampir 90% makam di daerah Kutorjo ada bebatuan candi, ada bebatuan bata merah kuno ya. Itu kenapa, Kang? Jadi sudah bisa dipastikan bahwa satu desa ini ya, di bawahnya tersimpan bangunan candi atau istana. Begitu ya? Ya, seperti namanya Kaputren, yang dulu merupakan Kaputren ya, tempat asrama putri di era Majapahit. Oh, jadi ini daerah Kaputren ya? Ya, Kaputren. Dusunnya Kaputren, desanya Kutorjo, kecamatannya juga Kutorjo. Oh, jadi bisa dikategorikan ini Kaputren. Kaputren itu apa? Asrama putri di era kerajaan. Ada buktinya? Ya, buktinya gerabah-gerabah yang di sana itu menandakan bahwa di sini dulu ada peradaban. Kita lihat. Boleh. Duh, di bawah kita pun, Kang. Ya, artefak kuno juga banyak di sini. Nah, ya teman-teman, di depan kita ini pun masih ada pecahan keramik, gerabah dari keramik. Dan ini, Kang, ada ini apa ini namanya? Tembikar ya. Pecahan tembikar. Ini di sini banyak pun banget, dan juga keramik-keramik Tiongkok seperti ini tuh banyak banget. Ini, Kang. Itu juga nah. Ini depan kita ya. Silakan. Ini hampir menyeluruh, Kang ya. Bahkan setiap penggalian makam ditemukan seperti kayak batu-bata kuno, artefak seperti batu candi, dan juga banyak lagi. Ada nggak yang masih kelihatan utuh, Kang? Banyak. Oke. Kita coba keliling. Dan di sini juga nanti kita akan jumpai ya sebuah prasasti yang memang bukti nyata yang harus kita lihat, yaitu prasasti Tapal Batas. Tapal Batas di era akhir Majapahit. Oh, ada di sini? Ada. Bukti nyata. Teman-teman, memang Lensa Petualang ini sudah lama ya meneliti di daerah Kutorjo, terutama di makam ini ya. Banyak sekali kita memang kita merasa ala ini apa kan seperti itu ya. Kebanyakan, padahal ini salah satu bukti masih adanya istana ataupun Kaputren asrama putri di era Majapahit akhir ya. Betul. Oke, di mana, Kang? Nah, di sini tepat di depan kita ada gundukan. Mm-hmm. Dulu ini dinamakan Lemah Dhuwur. Oh gitu. Ya.
Lemah Dhuwur. Ini dinamakan Lemah Dhuwur. Dan sampai saat ini memang tempat ini masih dikeramatkan dan disakralkan sebagai punden desa. Oh, berarti ini juga punden desa ya? Ya. Sebentar, Kang. Oke. Ini kok ada bungkus kain putihnya apa ya? Ya mungkin kan ini kan makam kuno. Oh. Ya belum tahu makam siapa, namun dipercaya bahwa makam ini merupakan tokoh-tokoh penting di arah waktu itu. Itu juga batu batanya ya, bata Ya. merahnya Batu-bata kuno juga kan. cukup besar ya. Dan yang ini bata merahnya juga ya, pecahan-pecahan ini ya. Betul. Wih, luar biasa. Kan batu-bata kuno yang memang sengaja ditarta sebagai bentuk menjaga atau melestarikan apa yang telah ditinggalkan leluhur. Kalau lihat dari sini, Kang, loh ini juga banyak sekali ya. Banyak. Weh, ini Ya, gerabah. Ya betul. Oh, ini yang seperti inilah yang diprediksi di sini ini asrama putri ya. Ya, kita kan bisa ambil tarik kesimpulan dari sebuah nama desa, dusun, itu Mm-mm. kenapa kok dinamakan seperti ini ya, gitu kan. Mm-mm. Kedua, kita gali informasi dari cerita-cerita lokal, sejarah lokal, Mm-mm. itu bisa membuat kesimpulan bahwasannya ini adalah asrama putri. Ini ditemukan di area makam ini ya. Ya, Artefak pecahan-pecahan ini. hampir semua ditemukan di area makam ini. Dari setiap penggalian makam, Ha-ha. nah, terus menemukan sesuatu, dikumpulkanlah di sini. Kang, ini- Ibarat seperti museum ya, museum mini. oh, museum desa ya, ini ya. Mini. Ini gentong, Kang ya. Betul. Wih, Besar banget ya. besar banget. Gentong ya, gentong tempat air. Dan gerabah-gerabah pun dari apa namanya? Dari keramik ya. Betul. Oh ya, memang Majapahit akhir teman-teman itu sudah anu ya, dari Cina, Tiongkok dan dimanapun sudah masuk ke Majapahit ya. Betul. Betul Oke, banget. oke. Aduh, banyak selanggar nih. Nah ini Kang jelas Ya. tampak sekali ini keramik sih, tolong Kang. Ya. Ini ada beberapa. Ini kan keramik ya. Keramiknya loh. Hmm. Ini keramik ini. Ini keramik asli. Masih ada gambar? Iya, masih ada gambar kan. Nah, ini motifnya masih jelas kan ya. Ya kan. Keramik Tiongkok kalau dulu orang dulu itu menyebutnya ya kan. Dan ini ada beberapa gerabah-gerabah kan dulu kan. Oh ini ya yang bisa dikatakan banyak gerabah. Iya. Nah, asli era-era khas Majapahit. Majapahit. Ya. Nah, ini loh masih Nah, ini loh masih utuh ya kan? Apa ini? Ini apa ya? Tempat Unik banget ya, ya. unik banget kan ya. Nah, masih banyak kok. Ini kerangkanya banyak ini. Ini Kang. Ini yang mana? Yang mana? Ini Yang di bawah ini. Ah. Nah, ini hiasan. Wih, Banyak hiasan-hiasan gerabah-gerabah kuno yang ditemukan dari tiap penggalian makam. Ya? makam. Kemudian dikumpulkan di sinilah oleh warga, dan di sini kebetulan ada juru kunci atau kepedulian warga yang memang mau ini menjaga dan merawat tempat ini gitu loh. Berarti ini bisa dikategorikan museum mini ya, Ya. museum dan ini yang sebelah ini sebagai punden ya. Ya. Oke teman-teman. Nah kita bisa melihat ya banyak sekali temuan-temuan yang memang ini adalah bukti yang tidak bisa dipantah lagi. Banyaknya pecahan-pecahan gerabah yang menandakan ini dulu memang tempatnya putri bangsawan ataupun putri kerajaan kumpul di sini. Ya. Ya. Kan terkadang orang itu nggak berpikir kan, Hmm. maksudnya mengambil kesimpulan Ya. dari mana asal muasal Majapahit Ya. yang menurut ceritanya itu dari alas trik kan. Hmm. Nah, kemudian larinya kemana? Hmm. Nah, gitu kan. Iya ya. Nah, di sini ada 3 kota sebenarnya yang harus kita cari dan kita cermati, bahwa dari Kutogirang, Kutorjo, dan juga Trowulan. Ya, Trowulan itu kan bisa jadi dulu ada nama lain yang berawal kan Kuto juga. Kuto ya. Dari 3 kota ini, Kuto Girang, Kutorjo Kutorejo, dan Trowulan, dan Trowulan. kan banyak yang bilang bahwa Trowulan itu adalah istana dari Majapahit. Iya. Kalau menurut saya enggak. Bukan ya? Bukan. Bisa jadi itu adalah tempat
dari era ke era, bahkan di era sebelum era Majapahit, disinilah tempat berkumpulan atau pasar dagang dari berbagai negara. Itu malah di Kutorejo ini ya? Nah, ini Bisa jadi. ini yang jadi pikiran kita ya, bahwa Kutorejo sebenarnya itu banyak. Namun saat ini Kutorejo, tempat-tempat yang dianggap memiliki peninggalan itu di atasnya adalah bangunan-bangunan umum yang sampai saat ini kalau diekskavasi butuh pemikiran lebih lanjut. Bangunan umum seperti apa aja? Seperti kayak Pasar, sekolahan desa, ya, balai kecamatan, kantor kecamatan, sekolahan, lapangan. kan Iya, gitu. iya. Oke. Seumpama kalau butuh ekskavasi itu kan butuh pemikiran yang lebih panjang. Betul. Karena merusak sesuatu hal yang sudah dipakai gitu. Oh ini Kang, ini berarti masih digunakan ya? Masih digunakan dan dipercaya sampai saat ini menjadi kearifan lokal, dari kepercayaan lokal dari setiap daerah masing-masing. Iya. Gitu. Dan ini juga apa namanya, kita tidak boleh mengambil kesimpulan ya, ngambil secara apa namanya sudut Satu sisi. ya, satu sisi ataupun sudut pandang yang sempit ya. Oke, yang di mana Kang? Yang ada prasastinya? Yuk kita jalan. Kita Ya seperti ini teman-teman ya. sini banyak keranggang. Ya, ada keranggang ya. Keranggang itu, aduh. Keranggang itu semut merah yang besar itu ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Aduh. Dan di sini juga banyak ya batu-batu yang dibuat nisan ya. Di situ ada juga makam Kristen ya. Aduh Kang. Ada. Sebentar teman-teman ya. Oke, kita menjauh dari pohon ini. Ada yang unik di makam ini juga ya teman-teman. Ada makam Kristen. Nah, karena memang saya setuju kalau makam itu enggak usah ada Islam, ada Kristen gitu ya. Pembedaan ras lah itu. Iya, yes, pokoknya kalau warga apapun agamanya juga warga ya. Walaupun Kristen, Islam, Nah. walaupun Hindu atau Buddha, mereka Ini- juga manusia kan. Betul. Ini sebetulnya kan ada sesuatu ini. Mungkin makam keluarga ini kan. Kok dikerombongi kayak gini? Oke, di mana Kang? Kayaknya semua di sini tuh sudah diperbarui deh. Dan di situ kan ada kain putih yang masih baru. Ini unik Kang ya. Iya, ada batu ya tengah-tengahnya ya. Di tengah makam ada batu ya. Besar. Masih luas ya. Luas banget. Ini kayaknya baru ini. Oh, Ini dibangun seperti makam ya. Yang konon ceritanya ini, saya pernah dengar ceritanya. Iya. Dulu yang makam ini ya. Ini penemu dari batu ini. yang ini batu prasastinya. Ya, Apa kemudian namanya? Batu apa? Tapal batas di era Tapal akhir batas. Majapahit. Ke daerah siapa, raja siapa? Raja Girindrawardhana. Girindrawardhana. Oh, yang seperti yang tersebar di sawah-sawah itu ya? Ya. Mhm. Dan Makam ini ya makam ini penemu. Oke. Kemudian daripada ini nanti berpindah kemana akhirnya dipakailah sebagai batu nisan, biar kita nggak salah paham, maksudnya orang-orang ini nggak salah paham. Oh. Kenapa kok hal seperti ini kok dipakai sebagai Batu batu nisan. nisan? Kan gitu kan, Biar- sering jadi pertanyaan kan. biar nggak hilang gitu ya? Ya biar nggak hilang, bukannya memanfaatkan itu, bukan, biar nggak hilang atau berpindah. Kan sekarang tuh banyak kan, jadi benda-benda artefak sering ada yang menyalahgunakan atau dijual Iya. ke pihak-pihak tertentu. Kang, buka duit kita ya Kang. Pengen lihat sedikit saja non sewu. Bismillah. Nah, oh masih utuh ya? Masih utuh. Ini ada beberapa tanda-tanda kan memang. Mm-mm. Ada bulan, ada matahari. Ini dia ada bulan. Ini matahari, ini bulan kan ya. Ya. Ini ada payung atau Ada gunungan. payung. Mm-mm. Ada tongkat dililit ular. Iya. Ada 2 telapak kaki Oke. dan juga ada guci armerta. Dan Dan setiap gambar ini memiliki adalah simbolik yang mempunyai makna yang berisikan sebuah kutukan juga. ini kalau diceritakan panjang ya. Panjang banget. Oke. Dari Berisi bulan. kutukan. Begitu ya. Katanya seperti itu. Oke. Kutukan itu kalau kita melanggar ya. Ya, melanggar ini ya gitu. Iya, berarti ya macam-macam ya teman-teman. Ya. Kadang-kadang dipakai batu nisan itu Ini juga ada.
Ini juga. Ada. Malah ini lebih jelas. Coba lihat. Ini lebih jelas lagi. Tadi kan nggak begitu jelas kan ya? Iya. Apa ya? Ini lebih apa ya? Goresannya itu lebih sangat dalam kan ya? Yang ini sangat dalam. Ya. Sangat dalam sebenarnya. Cuman Oh iya ya. Ini ke dalamnya juga lebih dalam ya, lebih maksudnya? dalam lagi. Oh iya, jelas banget ya. Ya. Sama Sama ya. dengan lambang yang sama. Karena dulu tapal batas ini diberikan kepada siapapun pejuang yang mau berada korban atau Sepertinya rela menjaga gitu ya. sepertinya ini kayak tempat bebas pajak gitu ya. betul. Ataupun tanah hadiah yang diberikan ke punggawa-punggawa atau pejuang-pejuang Majapahit. Yang setia, Oh, yang setia. yang setia. Ya, berkorban demi Kerajaan. ini juga ada loh Pak. Oh, ada lagi ya? Gak heran ya teman-teman, memang di Kutorejo itu hampir 90% makamnya itu berisi. Wih, Nih, asli ini. Ini konon juga merupakan tokoh-tokoh penting di waktu itu. Yang makamnya ya makam kuno, bahkan sampai sekarang pun masih misteri nama aslinya itu siapa. oh ini belum tahu, belum ada yang tahu. Ada juga yang mengatakan istilah-istilah nama itu, cuman masih misteri. Apakah memang benar-benar makam atau mungkin di dalamnya tersimpan sesuatu? Apakah ini pusaka ya? Nah, Yang itu kan disembunyikan ya? yang sering kan di era zaman dahulu kan yang dimakamkan itu sebuah pusaka. Pusaka. Oke, oke. Gitu loh. Khas batu batanya dari berbagai corak. Ada yang miring, Miring. ada yang lurus, ya kan? Ada yang melingkar. Oh iya ya. Ya. Besar sekali ini. Besar banget. Ciri khas batu bata era Nah, Majapahit. itu ya. Ini yang Yang melingkar. melengkung ya? Melengkung. Kan katanya yang melengkung ini untuk bangunan suci ya. Itu memang pendapat sih seseorang. Pendapat ya? Pendapat. Kalau memang aslinya kita juga belum tahu pasti, tapi kebanyakan pendapat kan yang lurus itu kebanyakan dipakai untuk gapura, Pagar ya. pagar, dan yang melingkar itu biasanya dipakai untuk tempat-tempat suci, seperti candi gitu. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau gali lagi dari berbagai sudut makam ini. Banyak ya. Bahkan di antara pemukiman warga. Dulu saya juga pernah dengar ya. Mhm. Di sana di antara pemukiman warga itu masih ada struktur dengan tatanan seperti candi yang komplit. Masih ada ya. Ada. Cuman beberapa waktu lalu itu dirobohkan, disingkirkan. Oh, warga. Ya karena memang lokasinya kan Tanah warga. tanah warga dan juga mengganggu. Gitu kan. Ya. Cuman ini tidak dipublikasikan karena memang mungkin nanti gak enak gitu. Ya, oke. Jadi kesimpulan Kang, Ya. Di hampir keseluruhan Kutorejo ya. Ya. Ini bisa dipastikan Kutorejo dan Kutogirang itu sebetulnya ada peradaban pusat dari peradaban Majapahit ya. Ya. Kalau memang mau gali di antara sawah, ya kan? Kita kan pernah kan menelusuri sawah ini. Oh ya. Dan kita menemukan banyak sekali balok batu bata kuno yang berceceran. betul. Ya, jelas kan? Oke Kang. Dan pernah ditemukan arca sepanjang 2,5. meter. Ah. Nah, jelas. Itu yang katanya dibawa ke museum ya. Betul. Oke teman-teman ya, Mojokerto TV semuanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, entah maksud dari para pendahulu kita menyembunyikan sebuah bangunan ataupun menyembunyikan sebuah tempat suci dibuat untuk makam, kita nggak tahu apa makna di balik itu. Semuanya tergantung pada diri kita, cara pandang kita menilai. Itu setiap makam pastinya ada sesuatu yang tersembunyi. Rahayu, rahayu, rahayu.